Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Fauzinuddin MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Usul Fiqh dan Fikih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta teman-teman yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Risma Nur Khalifah, NIM 214105010002, Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang dalam kesempatan kali ini akan memaparkan sedikit materi mengenai pengertian hadis. Yang pertama yakni pengertian hadis. Hadis secara bahasa berasal dari kata hadisa yahdasuh yang artinya segala sesuatu yang baru. Nah, menurut istilah yakni menurut Al-Ghairi yang dimana mengatakan bahwa hadis ini merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dari kaul, fi'il, takrir ataupun sifat. Nah, untuk maksud dari kaul tersendiri yakni adalah perkataan. Untuk fi'il yakni pekerjaan atau perilaku Nabi Muhammad yang bersifat praktis. Nah, untuk yang takrir dalam artian yakni berarti keputusan atau sesuatu yang tidak dilakukan tapi Nabi tidak mengingkarinya. Nah, untuk yang terakhir yakni sifat. Sifat maksudnya adalah ciri khas dari kepribadian Nabi. Untuk poin yang kedua yakni fungsi hadis terhadap Al-Quran, yang pada dasarnya hadis adalah sejalan dengan Al-Quran karena keduanya bersumber dari wahyu. Akan tetapi mayoritas hadis bersifatnya adalah operasional karena fungsi utama hadis adalah sebagai penjelas atas Al-Quran tersebut. Nah, untuk secara garis besar fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 3. Yang pertama yakni menegakkan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam Al-Quran. Dalam hal ini hadis datang dengan keterangan atau perintah yang sejalan dengan Al-Quran. Nah, untuk poin yang kedua yakni menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara mujmal atau datang secara global. Nah, ada 3 poin kaitannya dalam hal ini, yakni yang pertama adalah menafsirkan serta memperinci ayat-ayat yang bersifat umum, yang kedua menghususkan ayat-ayat yang bersifat umum, dan yang ketiga yakni memberi batasan terhadap ayat yang bersifat mutlak. Nah, untuk poin yang 3 yakni menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Materi yang terakhir adalah hadis sebagai sumber dari muamalah. Sumber fikih muamalah ada 2. Yang pertama yakni dari Al-Quran, dan untuk yang kedua yakni dari Al-Hadis. Hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Nah, ada banyak hadis yang menjelaskan bisnis syariah. Nah, salah satunya adalah larangan penipuan dalam jual beli yang terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah yang berbunyi Rasulullah SAW sedang membeli bahan makanan, lalu Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam bahan makanan tersebut. Kemudian ternyata setelah Rasulullah memasukkan tangannya, makanan tersebut tipuan. Maka Rasulullah pun bersabda, tidak akan termasuk golongan kami orang-orang yang menipu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh hadis-hadis yang terdapat dalam fikih muamalah. Jadi dengan demikian setiap persoalan muamalah tersebut tidak bisa terlepas dari aturan Islam, sehingga harus dirujuk terhadap sumber-sumber hukum Islam lainnya seperti Al-Quran, Al-Hadis, dan Al-Ijtihad. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.